Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Leonardus Lewaleko, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Saya mengampu mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas San Pedro. Mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot SKS-nya sebanyak 3 SKS dengan kode mata kuliah USP 321120. Adapun CPL program studi diturunkan ke CPMK dan dari CPMK diturunkan ke sub CPMK. Terdapat 14 sub CPMK pada mata kuliah ini. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan sejarah ruang lingkup serta peran mikrobiologi lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan mikrobiologi air. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan proses distribusi mikrobiologi pada ekosistem air dan peran mikrobiologi akuatik dalam siklus unsur dalam air. Yang keempat, mahasiswa mampu menggali penyebab pencemaran badan air dan bagaimana proses penyebarannya. Yang kelima, mahasiswa mampu mensimulasi prosedur pemeriksaan kualitas air dan tahapan-tahapan pengambilan sampel air. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kualitas air, cara-cara perbaikan kualitas air. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mempraktekkan prosedur pengambilan sampel air. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mensimulasikan metode indeks kualitas air. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguraikan pengolahan limbah domestik, limbah berbahaya dan beracun, dan limbah infeksius. Yang ke-10, mahasiswa mampu menguraikan pengolahan buangan secara mikrobiologis seperti bioremediasi, biodegradasi, penguraian materi, biogas, biofilter, dan tangki septik. 11, mahasiswa mampu menguraikan unit-unit pengolahan limbah. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu mengkategorikan kelompok kehidupan mikrobiologi tanah dan mikrobiologi udara. 13, mahasiswa mampu menguraikan perkembangan mikroba tanah dan peran mikroba tanah dalam siklus mineral. Dan yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan sumber kontaminasi mikroba udara dan pengendalian penyakit yang terbawa oleh udara. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan merupakan mata kuliah yang mempelajari peran mikroorganisme di dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan air, tanah, dan udara. Proses interaksi mikrobiologi di dalam lingkungan dapat membantu memperbaiki lingkungan. Penggunaan mikroba sebagai jasad parameter alami atau indikator alami terhadap perubahan di dalam lingkungan telah banyak berkembang dalam perannya mendegradasi limbah, baik limbah domestik maupun non-domestik, limbah organik maupun limbah non-organik. Evaluasi perkuliahan diberikan pada tengah semester dan akhir semester melalui tes dan tugas terstruktur. Adapun teknik pembelajaran yang digunakan untuk mengajar mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu dosen menyampaikan materi kuliah secara lisan dan mahasiswa mengikuti perkuliahan. Yang kedua, metode diskusi. Pada model pembelajaran ini mahasiswa dibagi ke dalam kelompok, kemudian diberi masalah, lalu dalam kelompok mereka berdiskusi dan memecahkan masalah. Kemudian masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya kepada mahasiswa lain dan dosen. Berikut metode tanya jawab. Dosen mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa atau memberi kesempatan mahasiswa bertanya dan dijawab oleh teman lain atau dosen. Keempat, metode studi kasus. Siswa menganalisis suatu kasus atau situasi untuk memahami konsep tertentu. Adapun indikator penilaian yang saya ambil adalah menggunakan parameter penilaian seperti kehadiran 10%, partisipasi 15%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 40%. Asesmen ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa, memantau perkembangan pembelajaran, memberikan umpan balik untuk perbaikan, dan memastikan kualitas lulusan. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran secara tatap muka di kelas. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita pertemuan kelima ya, untuk mata kuliah mikrobiologi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada siang hari ini, saya minta salah satu mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Oni, silakan.
teman-teman, marilah kita siapkan diri untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut keyakinan saya yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur serta terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu terhadap kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Engkau menyertai kami selama perkuliahan ini, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Baik, adik-adik kita cek dulu kehadiran ya. Ketua tingkat ada? Ada, Pak. Ya, baik ketua tingkat. Saya perlu menanyakan ketua tingkat, apakah semua hadir? Hadir semua, Pak. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik, saya perlu mereview kembali materi kali lalu yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang masih ingat materi kali lalu? Ya, Alfa Ditya, silakan. Baik, pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang prosedur pemeriksaan kualitas air dan prosedur pengambilan sampel air, serta beberapa parameter kualitas air dan cara-cara perbaikan kualitas air. Oke, terima kasih Alfa Ditya. Kemudian kira-kira siapa yang tahu prosedur cara pengambilan air? Oke, Virginia, silakan. Baik, saya akan menjelaskan cara pengambilan sampel air. Yang pertama ada persiapan. Di dalam persiapan ada peralatan, sterilisasi, dan labeling. Yang kedua ada prosedur pengambilan sampel. Jika itu menggunakan air permukaan sungai atau danau, itu kita pergi ke tengah aliran sungai pada kedalaman sekitar 20-30 cm. Jika itu pada air sumur atau air tanah, kita biarkan air itu mengalir selama 10-15 menit sebelum pengambilan sampel, agar air yang diambil merupakan air formasi atau bukan air sisa dari pipa. Oke. Yang ketiga, kita menggunakan air pump atau air keran. Seperti pada air sumur atau air tanah, kita biarkan 10-15 menit. Pada air pump atau air keran, kita biarkan mengalir selama 2-5 menit sebelum pengambilan sampel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, kali lalu juga kita sudah mempelajari tentang parameter-parameter pada kualitas air. Ada 3 bagian besar parameter kualitas air. Kira-kira siapa yang tahu? Ya, Oni. 3 parameter kualitas air, yaitu yang pertama parameter fisika, Ya, betul. yang kedua parameter kimia, Ya. dan yang ketiga parameter biologi. Oke, tepuk tangan. Baik, materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang indeks kualitas air atau biasa disebut dengan IK. Jadi metode indeks kualitas air ini di Indonesia sering dalam berbagai penelitian itu ada 2 yang orang sering lakukan, yaitu metode Storet dan pollution index atau indeks pencemaran. Ini dirujuk pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Jadi model Storet itu diatur dalam peraturan perundangannya. Lalu penentuan status mutu air, jadi ada 2 pendekatan dalam penentuannya, yaitu membandingkan pendekatan tradisional, yaitu membandingkan data setiap parameter kualitas air secara konvensional, baik secara fisik, kimia maupun secara bakteriologi dengan kondisi normatif kelas air setempat atau baku mutu peruntukannya. Lalu kemudian ada status mutu air harus bisa dikuantifikasikan. Jadi kalau tidak bisa dikuantifikasikan, bagaimana kita mengetahui kualitas airnya? Dan diekspresikan dengan suatu indeks tunggal atau single index pada kualitas air yang dapat dihubungkan dengan strategi operasional manajemen sungai atau sungai atau ekologi dan yang berkelanjutan. Kemudian kita lihat ada beberapa definisi dalam istilah indeks pencemaran air ini. Ada mutu air, ada status mutu air, ada sumber air. Kalau mutu air itu adalah kondisi kualitas air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau status mutu air itu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan. Biasanya setiap regulasi itu dia bergerak dinamis ya, sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Jadi bahkan peraturan itu setiap tahun mengalami pembaharuan. Jadi kita sebagai calon-calon ahli lingkungan harus adaptasi dengan kondisi atau kebaruan dari sebuah peraturan. Kemudian berikut adalah sumber air. Itu adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah. Termasuk dalam pengertian ini adalah air akifer. Tahu air akifer? Ada yang tahu? Akifer itu apa? Air yang berada di dalam tanah pada kedalaman tertentu. Ada mata air, ada sungai, ada rawa, danau, waduk, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk dari wadah air tersebut. Kita lihat metode Storet. Metode Storet ini adalah penentuan status mutu air dengan membandingkan data kualitas air dengan baku mutu yang disesuaikan dengan peruntukannya. Awalnya Storet ini dikembangkan untuk menilai mutu air untuk specific use, misalnya peruntukan air minum. Namun dalam perkembangan belakangan, metode tersebut dapat dipakai untuk menilai
overall use khususnya pada air. Nah, penentuan status mutu air ini menggunakan time series data. Yang dimaksudkan dengan time series data itu artinya data itu diambil misalnya di setiap bulan ya. Kita mau membuat status mutu air misalnya kali dendeng. Kita harus punya data series, artinya data yang kita peroleh setiap bulan. Ya, minimal 6 bulan lah ya. Data itu bukan hanya satu titik saja ya, di beberapa titik setiap bulan kita ambil dan itu bisa dijadikan sebagai data series lalu kita buat dengan membuat metode storage-nya. Kemudian dengan menggunakan metode storage ini dapat diketahui parameter-parameter mana yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip metode storage adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Contoh sekarang baku mutu air nasional yang baru ditetapkan itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, tepatnya lampiran 6. Itu kalau kita menggunakan metode storage kita bisa membandingkan baku mutunya dengan peraturan pemerintah itu pada lampiran 6. Kemudian bagaimana konsep dasar dari mode storage atau metode storage ini? Mode storage mengacu pada strange and retrieval system. Namun di konteks penilaian kualitas air, istilah mode storage ini lebih mengacu pada sistem penilaian dengan skor atau memberi nilai yang berdasarkan penyimpangan dari baku mutu yang ditetapkan. Jadi setiap baku mutu, setiap parameter ya kita memberi skor dengan membandingkan baku mutunya. Misalnya contoh baku mutu BOD, hasil analisis laboratorium misalnya 5, baku mutunya misalnya 6 atau 3 atau 2, kita bandingkan apakah dia melampaui atau tidak. Begitupun parameter-parameter yang lain seperti DO. Misalnya baku mutu DO itu 5, tapi hasil analisis itu 2 misalnya, maka pasti melampaui atau dia melampaui baku mutu toh? Karena baku mutunya kan 5. DO-nya hasil laboratoriumnya 2, berarti melampaui baku mutu atau di bawah baku mutu ya. Parameter yang digunakan dalam metode storage ini ada 3, seperti yang disebutkan oleh teman-teman kamu sebelumnya. Ada fisika, ada parameter kimia, ada parameter biologis atau bakteriologi. Kemudian bagaimana status mutu air dan cara metode storage? Jadi cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari US EPA, Environmental Protection Agency. Ini EPA ini dia mengklasifikasikan mutu air ke dalam 4 bagian, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kalau kelas A itu yang baik sekali, artinya semua parameter ini di bawah baku mutu yang ditetapkan. Kelas B itu ya tercemar ringan, kelas C itu tercemar ringan sedang juga, sedangkan kelas D itu adalah tercemar berat. Dengan skornya kita lihat bahwa kalau kelas A atau baku mutunya baik sekali, maka skornya adalah kita beri 0. Kalau kelas B itu atau tercemar ringan, skornya adalah -1 sampai -10. Kelas C itu adalah tercemar sedang atau tercemar ringan, dan skornya adalah -11 sampai -30. Dan kelas D itu atau buruk, tercemar buruk atau berat, dengan skornya itu lebih besar sama dengan -31. Jadi skor ini setelah kita menjumlahkan semua hasil kita membandingkan setiap parameter itu. Parameter A kita bandingkan berapa, parameter B kita bandingkan berapa, dijumlahkan, dapatlah dia punya skornya. Kalau misalnya semuanya itu berada di bawah baku mutu, artinya memenuhi baku mutu, maka semuanya skornya 0. Berarti kelas kualitas airnya apa? Status mutu airnya apa? Kelas A, betul, kelas A. Kalau misalnya dia waktu kita menjumlahkan skornya itu dia berada pada tentangan -1 sampai -10. Kira-kira status mutu airnya siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu? Ya, Alfaditya silakan. Kelas B, ya. Artinya kondisi air itu tercemar ringan dan seterusnya. Nah, ini kategori penilaian dalam bentuk tabel, yaitu 0 itu baik dan seterusnya. Bagaimana cara penilaian storage? Ya, model storage menggunakan sistem scoring dengan penalti terhadap setiap parameter melebihi batas standar atau baku mutu. Ambil nilai parameter aktual dari hasil uji laboratorium, lalu membandingkannya dengan baku mutu. Misalnya sekarang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hitung skor penalti berdasarkan besar penyimpangan, lalu jumlahkan seluruh skor penalti, lalu dapatlah hasil tadi skor. Kemudian kita masukkan di kategori kelas berapa. Bagaimana kita melakukan cara mengaplikasikan metode storage ini? Ada prosedur penggunaannya. Yang pertama adalah lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air secara periodik. Periodik tadi. Misalnya dalam 6 bulan itu setiap bulan kita ambil datanya, ya secara periodik. Atau selama 1 tahun. Kita mau buat misalnya 10 bulan selama 1 tahun, silakan. Kita ambil datanya selama 10 bulan. Sehingga ketika data itu ada, terkumpul, dia membentuk data dari waktu ke waktu atau time series. Lalu berikut yang kedua, bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter A, B, C, dan seterusnya. Seperti yang kamu sudah tahu, parameter fisika apa saja, kimia, mikrobiologi apa saja, masing-masing itu dibandingkan, ya.
dengan baku mutunya. Ya. Sesuai setelah dibandingkan, langkah berikutnya adalah kita melihat apakah dia memenuhi baku mutu atau tidak. Kalau memenuhi baku mutu maka beri skor 0. Kalau tidak memenuhi baku mutu, nanti sebentar kita lihat pada tabel berikutnya. Yang berikutnya adalah jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung. Ya, negatifnya kalau 0 kan 0 tambah 0 tambah 0 kan 0 tetap 0 toh. Tapi kalau ada negatif itu yang dihitung, ya. Setelah dihitung ditentukan status mutu airnya tadi dengan skor tadi. 0, -1 sampai -10 dan seterusnya sesuai dengan kelas atau mutu air tadi. Misalnya dalam penelitian kamu menggunakan parameternya di bawah 10 dari mikrobiologi, fisika, kimia itu total semuanya misalnya 9. Maka gunakan skor penilaiannya di atas ya. Yang ini, perhatikan di layar. Kalau misalnya parameternya kurang dari 10, maka nilai maksimum, minimum dan rata itu berbeda ya. Kalau parameternya jumlahnya di bawah 10, maka nilai maksimal itu -1 untuk parameter fisik. Parameter kimia itu nilai maksimalnya 2, -2. Parameter biologi atau mikrobiologi nilai maksimalnya atau maksimumnya adalah -3. Sudah mengerti. Kemudian kita lihat nilai minimum. Nilai minimum untuk parameter fisika, ini yang parameter di bawah dari 10 ya. Ada -1, kimianya -2, dan biologinya -3. Lalu kita lihat dari keduanya itu ada reratanya, ya toh? Reratanya kalau fisika ya itu -3, kimia itu -6, biologi itu -9. Kemudian kita lihat itu parameter yang kamu melakukan penelitian itu di bawah dari 10 atau 9 ke bawah. Kalau misalnya parameternya lebih atau sama dengan 10, lebih besar atau sama dengan 10, ya 10, 11 dan seterusnya, maka gunakan ini. Penskornya berbeda dengan yang tadi ya. Jadi nilai maksimal itu untuk fisika itu diberi skor -2. Untuk kimia diberi skor -4. Lalu mikrobiologi atau biologi diberi skor -6. Itu nilai maksimumnya. Nilai minimum itu -2 untuk fisika, kimianya -4 dan biologinya -6. Lalu rata itu adalah untuk fisika -6, kimia -12 dan biologi -18. Ya. Dari penjelasan ini sudah mengerti? Sudah. Ya. Karena sebentar kamu mau kerja ya, jadi harus pahami yang ini. Cara penskoran. Kita lihat contoh sederhana ya. Contoh sederhana penghitungan pemberian skor untuk parameter Hg atau air raksa pada Sungai Kalidendeng. Ini sebelah sungai kita. Hg merupakan parameter kimia ya. Ya toh? Iya, Pak. Atau bukan? Iya. Hg parameter kimia atau tidak? Parameter kimia. Iya, Hg atau air raksa ya, parameter kimia. Maka kalau parameter kimia, berarti gunakan skor berapa? Kalau misalnya dia lebih dari 10 parameternya. -2 atau -4? -4, Pak. Ayo angkat tangan yang tahu. Christine. -4, yang benar -4 ya. Yang berikut -4 ya, sepakat -4 ya. Kalau dia lebih dari 10 parameter. Lalu kadar maksimum air raksa maksimum hasil pengukuran adalah 0,029 miligram per liter. Itu kadar maksimum. Kadar minimumnya kadar Hg atau baku mutunya adalah untuk maksimum. Dia melebihi baku mutu tidak? Melebihi. Berarti kasih -2 atau -4 tadi. -2 atau -4 tergantung dia berapa jumlah parameter yang kalian teliti. Misalnya kalau di bawah 10 maka diberi -2. Kalau di atas 10 diberi -4. Oke, kita sepakat di sini ya -2 ya. Berarti parameter yang diteliti itu di bawah dari 10. Dengan baku mutunya tadi berapa? Baku mutu dari air raksa? Kadar Hg 0,002 mg per liter. Jadi skornya kita kasih -2. Ya toh? Sementara kita lihat kadar minimum. Kadar minimum hasil pengukuran adalah 0,006. Bandingkan dengan baku mutu yang di atas ini. 0,006 itu memenuhi baku mutu atau tidak? Sesuai baku mutu, ya toh? Karena dia lebih kecil dari baku mutu. Kalau dia lebih kecil dari baku mutu, memenuhi. Begitu. Beda dengan DO ya. DO. Karena dia berkaitan dengan oksigen terlarut dalam air. Kalau DO itu dia lebih kecil, maka itu tidak memenuhi. Begitu. Jangan sampai DO kamu bilang memenuhi sementara baku mutunya angkanya lebih besar dari hasil laboratorium. Oke, baik. Kalau dia minimum, maka skor yang diberikan adalah dia 10 tadi, di bawah 10. Di bawah 10. Minimum adalah 0. Ya perhatikan ini.
di bawah 10 toh. Ya, atau kalau minimum berapa? Dia akan memenuhi baku mutu. Ya tidak? Memenuhi baku mutu tidak? Tadi kan dari awal saya sudah bilang, kalau memenuhi baku mutu maka beri skor 0. Kecuali dia tidak memenuhi baku mutu. Kalau tidak memenuhi baku mutu, dinilai minimumnya, kamu boleh beri skor 0, min 1 atau min 2. Tergantung berapa parameternya. Sudah mengerti nih? Sekali lagi, kalau dia memenuhi baku mutu, maka berikanlah skor dia 0. Ya toh? Kalau nilai maksimalnya, begini, kenapa ada maksimal minimal? Yang kita ambil itu ada beberapa stasiun atau tempat pengambilan sampel air. Misalnya sepanjang Kali Dendeng ini, ya toh? Kita menempatkan ada 6. Ya toh? Dari ke-6 itu ada yang nilainya paling tinggi, disebut maksimum. Dari ke-6 itu ada nilai yang paling rendah, iya tidak? Disebut minimum. Mengerti tidak? Oke. Jadi kalau maksimum itu diberi nilai, kalau misalnya parameternya di bawah dari 10, nilainya min 2, ya toh? Tergantung dia fisika atau kimia. Kalau minimumnya berapa? Kalau dia melampaui baku mutu, min 1. Ingat baik-baik. Contoh singkat misalnya, ya, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa untuk DO 3 mg per liter, standar atau baku mutunya adalah 5 mg per liter. Pertanyaannya, DO ini memenuhi baku mutu atau tidak? DO tidak memenuhi, ya, karena dia oksigen terlarut dalam air, ya toh, jumlah oksigennya sedikit, makanya dia tidak memenuhi baku mutu. Tadi saya sudah singgung sebelumnya, beda, ya. BOD, kita lihat parameter BOD 7 mg per liter hasil laboratorium, sementara baku mutunya adalah 3 mg per liter. pH 5,8, standar atau baku mutunya adalah 6,5 sampai 8,5. Kalau 5,8 memenuhi baku mutu tidak? Tidak memenuhi. Nah, masing-masing itu kita beri skor, ya toh? Ya. Misalnya DO contoh saja min 6, BOD min 8, pH min 6. Total skornya adalah min 6 tambah min 8 tambah min 6 berapa? Min 20. Dari min 20 ini kita lihat tadi dengan klasikal tadi, kelas A, B, C, D itu. Dia masuk kategori berapa rentangan nilainya? Kelas C. Min 11 sampai min 31. Min 30 ya. Berarti dia masuk kategori tercemar sedang. Gampang tidak? Gampang. Oke. Baik. Sekarang ada sedikit latihan soal. Jadi bagi per kelompok ya. Oke, bagi 3 kelompok. Oke. Baik, sudah bentuk kelompok masing-masing? Waktu saya beri 5 menit ya untuk kerjakan beberapa parameter itu. Coba dibuat skornya, kemudian tentukan baku mutunya. Lalu coba kamu jumlahkan berapa parameter itu, apakah dia masuk pada kualitas air berapa, kelas berapa. Saya beri waktu 5 menit ya. Oke, waktu habis sudah selesai? Sudah. Satu kelompok sudah? Sudah. Baik, kita mulai dari kelompok sana. Yang ini kelompoknya ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk BA-nya untuk nilai maksimum 17,401, minimum 11,239. Karena melebihi bahan baku mutu, itu untuk maksimum min 2, untuk minimum min 2. Baku mutunya berapa di situ? Untuk BA. Untuk BA. Balik. Nah. Baku mutunya berapa? Untuk baku mutu tadi berapa? 1, berapa tadi? 1,5. Baku mutunya 1,5 ya? Iya, Pak. Jadi melampaui baku mutu semua, baik nilai maksimum dan minimum? Iya. Oke, lanjut. Parameter apa lagi? Parameter DO. Ya. Untuk parameter DO-nya maksimumnya 9,1 Pak. Oke. Minimumnya 8. Dibandingkan yang baku mutu? Itu 0 Pak. 0, berarti apa? Memenuhi baku mutu. Memenuhi baku mutu. Berarti untuk kualitas airnya pada parameter DO itu dia kelas berapa? Tergolong dalam kelas A. Kelas A atau tidak tercemar. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Yenince. Berikut barisannya ini. Christine dan kawan-kawan. Kamu berapa parameter? Baik, terima kasih. Jadi parameter yang kami hitung di sini yaitu parameter mikrobiologi, diantaranya coliform tinja dan total coliform. Ya. Jadi berdasarkan hasil pengukuran nilai maksimum untuk parameter coliform tinja itu sebesar 15 juta, sedangkan jika dibandingkan dengan baku mutunya yaitu 10.000, maka nilai maksimum hasil pengukurannya itu telah melampaui baku mutu. Dan untuk hasil pengukuran nilai minimumnya yaitu sebesar 25 juta, jika dibandingkan dengan baku mutu sudah melampaui baku mutu. Yang kedua yaitu total coliform, hasil pengukuran nilai maksimumnya itu 15 juta,
Jika dibandingkan dengan baku mutunya yaitu 10.000, maka sudah melampaui baku mutu. Sedangkan untuk hasil pengukuran minimumnya yaitu 25 juta, dan jika dibandingkan dengan baku mutu total coliform sudah melampaui baku mutu. Kalau dia melampaui baku mutu, kalau dibuat dalam bentuk storage, dia nilainya berapa? Jika dibuat dalam bentuk storage, maka nilai maksimumnya Parameter apa dulu parameter? untuk parameter coliform tinja nilai maksimumnya -3, nilai minimumnya -3, dan ratanya -9. Jadi untuk jumlah hasil skornya yaitu -15 dan termasuk dalam kelas C yaitu tercemar sedang. Oke, berikutnya. Sedangkan untuk total coliform untuk nilai maksimumnya -3, nilai minimumnya -3 dan ratanya -9, dan jumlah skornya yaitu -15, masuk dalam air kelas C yaitu kategori tercemar sedang. Oke, Sekian dan baik. terima kasih. Terima kasih Christine dan teman-teman. Luar biasa. Kelompok ini terakhir. Oke, kelompok terakhir. Kamu berapa parameter yang kamu kerja? 5, Pak. 5 parameter. Oh, luar biasa, tepuk tangan. 5 memang. Ya, silakan. Berdasarkan hasil pengukuran untuk beberapa parameter kimia, dalam hal ini merkuri, barium, fosfor, pH, dan DO, diperoleh hasil setelah dibandingkan dengan baku mutu. Untuk merkuri, skornya -2, barium -4, fosfor -4, pH dan DO skornya 0. Jadi ini masuk dalam kelas B, di mana masuk dalam kualitas air kategori cukup baik. Cukup baik. Ya. Jadi dibandingkan kamu jumlahkan semua itu. Ya, setelah dijumlahkan semua, Berapa parameter itu? 5 parameter. 5 parameter dijumlahkan semua. Dijumlahkan semua. Bagus. Ya. Jadi kalau misalnya parameter banyak dijumlahkan semua, dapatlah skornya lalu bandingkan dengan kelas mutu A, kelas mutu air. Bagus sekali. Kelompok 3 ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, berarti sebagian sudah mengerti ya, sudah paham. Setelah selesai kamu menyelesaikan beberapa parameter, kita kembali ke tempat semula. Baik, materi kita sudah selesai. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait metode storage. Saya berikan waktu. Saya, Pak. Oh, nih, silakan. Baik, saya mau bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari metode storage? Apa kekurangan dan kelebihan dari metode storage? Oke, tunggu saya catat ya. Yang kedua, mungkin masih ada? Ya, Modestus silakan. Baik, saya akan bertanya tentang metode storage. Kira-kira apakah metode storage dapat digunakan pada air laut, Pak? Metode storage apakah bisa digunakan pada air laut, pada kualitas air laut? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama terkait kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan dari metode storage. Jadi kita lihat dulu kelebihan. Kelebihan dari metode storage ini dia mudah diaplikasikan, ya, mudah toh? Kita membandingkan dengan baku mutu sangat mudah dan semua orang bisa kalau belajar bisa. Sangat mudah diaplikasikan. Yang kedua, mengakomodasi banyak parameter. Kita bisa ambil banyak parameter. Tadi sudah ada dia punya rambu-rambunya toh. Kalau kurang dari 10 bagaimana, lebih dari 10 bagaimana. Kemudian itu kelebihannya. Kekurangannya atau keterbatasan itu bahwa metode storage ini tidak mempertimbangkan dampak ekologis langsung. Ya, dampak ekologis langsung. Misalnya begini, dia tidak misalnya pada aliran sungai, ya toh, dia tidak mempertimbangkan ada dampak-dampak lain yang terjadi di situ. Misalnya ada tumbuhan mati, dia tidak melihat itu. Dia hanya melihat pada kualitas airnya. Ya, dia hanya memberikan gambaran umum dan bukan detail per parameter ya. Lihat, bukan detail per parameter, itu kelemahannya. Jadi itu dua kelebihan dan kelemahan dari metode storage. Lalu terkait pertanyaan kedua, apakah metode storage ini bisa digunakan pada baku mutu air laut? Sangat bisa. Banyak penelitian itu mereka meneliti kualitas air laut. Karena memang apalagi di wilayah pesisir dengan yang berbatasan langsung dengan pemukiman, penelitian tentang metode storage ini pada kualitas air laut sangat penting. Ya, untuk melihat baku mutu atau kualitas air laut apakah sudah melampaui baku mutu atau belum. Jadi jawabannya bisa ya, bisa pada kualitas air laut. Dengan syarat tadi, datanya harus time series, ya atau real time. Artinya misalnya kita mau ambil 6 bulan, berarti data yang kita ambil itu 6 bulan. 1 tahun, data yang kita ambil 12 bulan. Jadi kesimpulan dari metode storage ini adalah metode yang mudah diaplikasikan untuk oleh semua kita. Parameternya tidak terbatas, kemudian sangat gampang karena kita membandingkan dengan baku mutu. Oke, demikian materi kita hari ini tentang metode storage. Jadi kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan itu kita akan belajar tentang pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan limbah infeksius. Ini limbah infeksius itu lebih pada limbah rumah sakit ya. Itu saja, sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ya. Saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Marilah siapkan hati dan batin kita untuk menghadapkan dalam doa. Izinkanlah saya untuk memimpin doa ini secara ajaran betul. Dalam Bapa dan dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari tadi hingga sekarang. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami pulang di tempat kami dengan baik dan selamat. Semua doa dan harapan ini saya sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak ya.
Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Terima kasih.